Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube channel Indonesia Kampungku. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, salah satu relationship manager dari Bank BRI yang kebetulan menjadi partner dari PT Sentra Mulai Sejahtera, salah satu produsen gula semut aren terbesar di Provinsi Gorontalo. Nah, sekarang ini saya lagi berada di Desa Malahu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama dengan petani juga Pak kumpul di sini untuk menjual hasil olahan gula semut aren yang mereka sudah kerjakan selama 1 minggu. Jadi setiap minggunya PT SMS ini, tersingkat SMS, menjemput hasil olahan gula semut aren para petani di desa-desa, salah satunya di Desa Malahu. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu petani gula semut aren ini. Pak, coba Nama Usman. Pak Usman. Dia seorang panggil. Berapa lama Pak di banyak aren ini Pak? Kalau gula semut saya sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Sebelumnya gula batu. Oh, gula batu ya. Oh, kalau gula batu berapa lama Pak waktu itu? Kalau gula batu awal saya punya rumah tangga memang sudah gula batu. Yang sudah sekitar 12 tahun. Yang biasa dijual di pasar-pasar itu. Oh, kalau kita rasa semenjak beralih ke gula semut ini, kira-kira DP keuntungan bagaimana Pak? Lumayan. Di sisi ekonomi? Iya, lumayan ya. Daripada yang cetak. Iya. Terus DP perputaran nanti bagaimana Pak? Perputaran untuk lebih cepat gula semut atau gula batu itu? Kerjanya cuma sama saja Pak. Sama saja kerjanya. Ya, tapi beda tahapan. Kalau gula batu itu hanya sekedar cetak saja. Cetak saja. Kenapa tertarik untuk ke gula semut Pak? Karena selama ini kan gula batu bertahun-tahun dipageluti, terus sekarang jadi gula semut. Ya, yang terpengaruh dari harga Pak. Karena harga sudah pas buat petani. Sudah pas ya? Iya. Kalau waktu itu gula batu per kilonya berapa? Kalau saya buat gula batu itu harganya 4.000 per kilo Pak. 4.000 per kilo ya? Terakhir gula batu itu 12.000 ya. Jadi ada peningkatan dari 12.000 sekarang ke 20.000. Selisih juga lumayan Pak ya. Iya. 8.000 untuk per kilonya. Kalau buat saya memang sudah lumayan sekali Pak. Lumayan sekali untuk itu ya. Makanya Bapak pilih beralih dari gula batu ke gula semut. Ya. Keunggulan dari gula semut itu adalah harga Pak. Jadi yang menarik adalah harga. Harganya itu. Ya, harganya. Kalau dari sisi pendampingan, pengembangan selama ini dengan kelompok SMS ini gimana Pak? Yang Pak rasakan? Ya, lumayan. Karena kalau kita buat gula batu modal sendiri Pak. Modal sendiri? Iya. Kalau ini? Kalau ini diadakan full. Oh, diadakan full. Nah, full. Apa saja Pak yang diadakan? Semua perlengkapan apa yang dibutuhkan buat petani Pak. Perlengkapan itu disediakan oleh kelompok set. Perlengkapan itu dari apa saja yang dibutuhkan buat petani lengkap semua. Disediakan? Iya. Oleh kelompok SMS ini? Iya. Dan itu gratis atau ada berbayar Pak waktu itu? Itu setahunya saya mungkin tidak gratis juga, tapi kalau sementara saya pakai, beliau menganggap itu bukan milik beliau. Itu adalah saya punya miliknya Bapak. Ya. Sudah diberikan ke Bapak untuk selamanya. Modal mengolah gula batu ini, gula semut ini. Oh, begitu Pak. Jadi sama halnya dikatakan itu milik saya lah. Sudah jadi miliknya Bapak ya? Oh iya Pak. Karena diadakan selama saya pakai ini, beliau tidak menganggap adalah milik beliau ini. Jadi otomatis ya milik saya. Ya, sudah diberikan ke Bapak begitu ya? Untuk modal awal untuk bikin gula semut. Iya.
Dan sebelumnya memang tahu bikin gula semut Pak atau nanti Memang kali ini? sebenarnya saya tahu, tapi belum begitu tahu Pak. Begitu tahu. Saya berusaha studi banding Studi banding. master yang pembuat gula semut ini. Gula semut. Iya, awalnya saya mencoba tambah ilmu lah. Karena saya dari dulu itu pembuat gula batu, pengolahannya kan sama. Tapi tahapan akhirnya, iya, saya belum begitu mengerti. Saya lebih memilih tambah ilmu lah. Tambah ilmu. Iya. Dari kelompoknya Paci juga SMS. Iya. Dari SMS. Karena saya memperjuangkan kegiatan ini. Terus kalau satu kali panen itu Pak bisa berapa sehari lah, bisa proses berapa kilo Pak? Naik turun juga Pak, tergantung produksi. Rata-ratanya saya selama 6 bulan itu 50 per minggu. Saya bisa dapat uang 1 juta per minggu. 1 juta per minggu. Iya. Yang tadinya waktu di Gula Batu tidak sampai begitu. Iya, maksudnya tidak stabil Pak. Tidak stabil ya. Ada yang harga 8.000, ada juga yang harga 12.000, ada yang 15. Oh, tidak menentu harganya. Kalau yang menarik di gula semut ini Pak, iya, harganya tetap tidak naik turun. Jadi Bapak memang sudah ada pegangan harga begitu Pak ya. Jadi saya kalau sudah punya 100 kilo, otomatis saya sudah ada uang 2 juta. 2 juta. Iya. Jadi per minggu rata-rata 50 kilo. Iya. Dengan penghasilan 1 juta per minggu. Kali 4 minggu dalam 1 bulan, jadi ada 4 juta. Saya pikir selama saya membuat gula semut sudah minggu ke-22 ini Pak. Minggu ke-22 ya. Oh, bayangkan kalau saya dapat 1 juta, berarti saya sudah punya uang 22 juta. 22 juta. Iya. Jadi memang sangat membantu dalam sisi perekonomian Pak ya. Iya. Semua hasil dari petani Pak per minggu itu bisa sampai berapa Pak rata-rata? Ada juga yang bisa 100 lebih Pak. 100 kilo lebih dalam 1 minggu ya? Iya, tapi yang punya lokasi dan tenaganya juga kuat. Itu sudah gabungan semua petani Pak, atau satu kali jemput itu biasa berapa Pak? Yang semua total petani di sini? Petani yang di Malaho ini totalnya sampai bisa 400-an Pak. 400 kilo dalam 1 minggu per minggu ya? Sebenarnya kalau dari dulu gula batu itu hanya untuk sampingan buat petani Pak. Oh, untuk sampingan saja ada. Tapi sekarang kalau buat saya sudah utamakan mata pencarian saya adalah gula semut. Dari karena hasilnya juga sudah pasti. Iya, sudah pasti. Yang jadi pekerjaan lain adalah sampingan juga buat saya. Begitu, ya. Karena dengan gula semut saya bisa memanggil tenaga 4-5 orang, saya gaji. Bapak gaji orang buat tanam jagung Pak. Oh begitu, untuk jagung. Jadi dengan semprotan apa segala macam saya ambil dari semut. Oh, jadi sekarang yang untuk jagung itu sudah jadi sampingan Pak. Oh. Makanya gula semut jadi luar biasa ya, luar biasa. Kemarin itu pekerjaannya gula batu itu adalah sampingan petani Pak. Oh, sampingan petani untuk gula batu. Tapi sekarang pekerjaan utama sudah bisa dikatakan sampingan sudah bisa jadi utama. Kita bisa buang modal untuk di pekerjaan apapun, lahan. Karena perputarannya juga kan cepat Pak ya. Untuk gula semut ini per minggu diambil. Iya. Gitu Pak. Saya kalau per minggu bisa dapat uang 1 juta per minggu, 500 lah. Saya untuk lahan. Iya, untuk lahan. Berarti lumayan juga Pak. Lumayan Pak ya. Iya. Dengan posisinya gula air nira yang berlimpah di sini, jadi Bapak untuk modalnya sudah di situ semua. Iya. Tinggal pengolahannya saja. Karena selama 6 bulan saya membuat gula semut itu jadi terus Pak. Alhamdulillah. Itu hasil dari ilmu-ilmu yang kami praktekkan dari kemarin. Ada yang petani sudah 2 orang yang sudah berhasil karena
menggurui ilmu itu dari saya. Oh, dari Bapak yang Iya. insya Allah ke depan bisa lebih bertambah lagi petani-petani yang menggeluti gula semut ini Pak ya. Iya. Supaya bisa Insya Allah Pak. sejahtera sama-sama seperti banyak dari SMS ini Pak, sentra mulia sejahtera. Iya. Bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau bulan-bulan kemarin saya punya 70 per minggu. 70 per minggu ya, 70 kilo per minggu, lumayan kali Itu produksi 6 pohon. 20.000 6 pohon. Iya. Kalau ini saya baru 3. Baru 3. Tapi perawatan banyak Pak. Ini kan Bapak bisa bisa mengunjungi lokasi saya. Iya. Oh, Banyak Pak, banyak. jauh dari sini. Tidak jauh Pak. Tidak jauh ya. Insya Allah kalau Ada teman-teman dari Batu jaga. sampai di sana. Iya, sampai. Kalau lokasi saya itu istilahnya jalan trans trail Pak. Oh, jalan trail. Kalau trail bisa. Lagi tertarik untuk jalan trail ini juga Pak. Insya Allah bisa ke sana. Jadi trans trail. Kalau motor bebek yang agak kecil mungkin nggak mampu. Iya Pak. Iya. Jadi sekarang bawa 36 Pak ya, Iya. 36 kilo. Hari ini saya punya 30. Boleh kita timbang dulu Pak? Ayo sama-sama orang lihat. Ini Pak, 30. Ya, tapi kurang juga ya, 35,5. 35 Sampai 36. Oh, lumayan lah. Oke. Ada lagi. Kira-kira ini sudah memadai tidak ini? Alhamdulillah ini sudah sangat, kalau saya lihat biarpun masih merintis tapi ya, alhamdulillah sudah lengkap semua, baik dari sisi sistemnya ke petani maupun sisi administrasi seperti ini Pak. Alhamdulillah petani juga bisa ada pegangan dan bukti nanti ke petani-petani lainnya bahwa yang mana untuk penjualan gula semut ini sudah sangat peluang besar dan sangat menjanjikan Pak. Ya. Ke depan yang perbankan bisa berikan terhadap petani kalau bisa bergabung dengan kita. Nah, ini kan Bapak di sini perusahaan yang membina petani-petani Pak ya. Bapak juga sebagai agen briling Pak. Iya. Nah, di kita itu ada program namanya Kepada Cepat Pak. Itu pinjaman permodalan bagi usaha super mikro. Nanti itu bisa mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta Pak. Yang waktu pembayaran bisa per minggu, per bulan Pak. Berarti ke depan nanti petani-petani kita ini akan mendapatkan peluang yang Bapak sudah sampaikan tadi. Betul Pak, kalau ini kan saya lihat per minggu rutin Pak ya, Iya, pemasukan hasil dari gula semutnya. Nah ini saya lihat langsung pembayaran dari perusahaan Bapak ke petani. Nantinya kredit kepada sekecil itu Pak sudah tertentukan dari rekomendasi dari agen briling Pak. Iya. Dari sisi Bapak sebagai pemilik perusahaan dan juga sebagai agen briling, Iya. Insya Allah bisa bantu merekomendasikan petani-petani ini Pak. Nanti untuk pembayaran angsurannya bisa langsung ke Bapak juga. Oh iya. Di agen-agen briling Pak. Berarti ini bukan sistem yang hanya bertepatan saja Pak, ya, tapi memang sudah layak ya gitu. Alhamdulillah kalau saya lihat di sini sangat layak, sangat mendukung untuk proses ini Pak. Apalagi pencatatan semuanya, administrasi teratur dan sistemnya jelas dari perusahaan ke petani, petani ke perusahaan. Ya itu dia Pak, insya Allah ke depan kan harapannya bisa ada sistem itu Pak, sehingga para petani juga bisa memperoleh permodalan dari BRI. Iya. Sekarang ini kita ada program pemberdayaan klaster usaha Pak. Jadi klaster usaha itu kelompok usaha yang sejenis dalam suatu wilayah yang berdekatan Pak. Jadi salah satu programnya itu ada melalui Rumah BUMN BRI, itu khusus membina UMKM Pak, termasuk usaha-usaha mikro seperti petani ini Pak. Insya Allah ke depan oleh program itu dan program pemberdayaan klaster kita bisa saling sinkronkan antara pembinaan dan pendampingan bagi usaha gula semut ini Pak. Iya. Saya dengar ada program asuransi. Oh iya betul. Akan tidak ke petani juga. Betul Pak. Ini kan sekarang petaninya ada berapa Pak?
Kita sekarang keseluruhan ini yang kita sudah bina sekarang ini ada 42 petani. 42 petani, Pak. Nah, sekarang ada 42 petani itu sebagai petani binaan dari PT SMS ini, Pak ya. Nah, akan lebih baik, Pak, akan lebih baik jika semua petani ini, Pak, di-cover dengan asuransi. Jadi insya Allah kedepannya tidak diminta-minta juga kalau ada salah satu petani ada risiko sakit atau ini juga meninggal dunia, ada risiko meninggal dunia. Nantinya kalau sakit biar tidak menggunakan uang dari hasil olahannya, di cover oleh asuransi dari BRI. Kita itu ada BRI Life, itu kita bisa bantu mulai dari iuran pembayaran asuransinya sekitar 50 ribuan per bulan, Pak. Itu sudah bisa mengcover para petani jika insya Allah tidak terjadi risiko masuk rumah sakit, itu bisa kita bantu dengan ada klaimnya, Pak, itu per hari bisa sampai 200 ribu per hari per malam, ya Pak. Dan juga kalau terjadi risiko meninggal dunia itu ada uang pertanggungan juga, Pak. Kedepannya untuk permodalan maupun asuransinya bisa kita bantu dari BRI, Pak. Terutama untuk pengembangan klaster, Pak. Karena kita di BRI ini, Pak, ada program itu namanya klaster keren. Jadi kalau saya lihat ini sekali Pak Rizky ya, klasternya Bapak ini alhamdulillah keren banget, Pak. Baik dari sisi omsetnya maupun dari sisi administrasinya, sistem yang dibangun di dalam juga sangat keren, Pak. Sejalan dengan visi BRI atau tujuan program dari BRI yaitu klaster keren. Alhamdulillah. Tadi kita sudah wawancara dengan perwakilan dari petani dan juga kita sudah lihat proses penimbangan dan pembayaran dari hasil petani gula semut aren ini yang didistribusikan ke PT Sentra Mulia Sejahtera. Nah, ke depan kita akan lebih menggali lagi informasi dan pengalaman ke petani-petani lainnya yang ada di binaan PT Sentra Mulia Sejahtera. Karena di sini kebetulan cuacanya sangat dingin ya di Desa Malang ini. Jangan lupa terus ikuti channel Indonesia Kampungku karena di sini ada banyak informasi seputar Indonesia yang belum kita gali. Sertakan komentar, like dan subscribe subscriber channel ini biar kita terus mendapatkan informasi yang bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.